bertemu siang bertemu malam. Karena siang telah berlalu, Maka suara-suara telah diperdengarkan. Masa suara-suara penyuruh telah diperdengarkan. maka ampunilah dosa. Doa dia maghrib tadi. Oke, kita buka dulu. Kali ini kita di kawasan mana nih? Panjer Pride. Panjer Pride. Kali ini Panjer. Panjeran. Ada Panjer. Ada kali panjerannya. Panjer. Panjeran dulu kali gitu kalau mobil bokol kan. Bokolan dulu. Panjeran dulu gitu. DP dulu maksudnya panjer dulu. Panjer dulu di panjer. Panjer dulu nih kan nanti nih biasa gua Dipantekin dulu. kencingin dulu. Oke. Nah, Kita opening dulu nih. masih di Asutron Urban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Nggak penting sebenarnya. Kali Yang ini penting ada aja. ada aja. Asbun. Yang penting ngebul. Ngebul. Kali Dapur ini yang penting ngebul. ngebul. Gua tahu lu berdua pengen ngebulin dapur. Usahe. Yang penting usaha dulu. Amin. Amin. Kali ini gue nih mau sengaja nyamperin nih, datengin dua orang narasumbernya koks ini. Oke. Satunya di industri musik, satunya lagi di industri musik juga di industri brand atau clothing. Industri kreatif. Kreatif dua-duanya dia tetap di industri kreatif. Udah masuk industri ya? Kenanya kalian udah pernah masuk industri belum sih? Dibilang industri ya enggak juga ya, suka-suka aja. Di industri enggak ya kalau suka-suka sih. Wis ya. Kalau di industri mungkin kalau lebih industri ya mungkin lebih manajemen yang profesional lagi gitu ya. Oke. Mungkin ya itu udah libatkan banyak orang berarti industri. Industri berarti melibatkan banyak orang di timnya gitu. Kayak kalian lu jatuhnya industri. bukan industri karena berdua doang. Homemade ya. Iya, homemade. Ya jatuhnya Ya. gitu sih. Kalau industri melibatkan banyak orang, di situ ada tim lagi berarti ada harus yang diperkerjakan lagi. World Industries. World Industry. Powell. Anjing. World Industries. Powell. Ayo. Blin. Nah, kali ini satunya memang tidak asing lagi namanya Saudara Aswin. Oke. Satu lagi Chang Juik atau dikenal dengan Jukops. Mat Juik. Juik Cobra. Juik Cobra. Kobris. Bro Kobris ya. Kemana nih bro? Kontol berisik. Obat ama. Kontol Bali tahan lama. Kontol beringasan. Amin mabok karang kontol beringasan. Kalau orang Jawa bilang minak jinggo. Miring penak jengking ngonggo. Mending ngomong Michael Jackson ya. Mabok Michael Jackson. Nah, Moonwalk. Iya, cabut hilang ya. nah Cang, kemarin kan lagi rame-ramenya kalau di Jakarta kan ada namanya Jaklot, Cang. Kalau di Bali juga banyak lah produk-produknya yang hal yang serupa seperti Jaklot kan. Pameran apa namanya? Clothing dan juga dibungkus dengan hiburan musik juga. ada hiburan si musik gitu kan untuk mengisi acaranya. Otomatis kedua hal ini pasti ngeblend jadi satu nih kan ibaratnya. Ya semuanya apapun bisa di match jadi satu. Clothing kalau misalnya clothing lain itu kan nggak jauh beda dari passion juga band juga pasti membutuhkan brand dia punya passion sendiri gitu yang produk siapa yang harus cocok dengan dia kan personalnya dengan band dia punya konsep ke band gue pengen kayak gini dan cocoknya pakai brand ini kan itu juga pasti bersenambung juga. Ada korelasinya ya berarti kan di situ bersenambung juga sama ya tergantung mereka kerjasama dengan si brand. Kerjasama si brand untuk saling menguntungkan untuk saling support aja jatuhnya di situ. Brand juga butuh karena band musik juga kan. Band itu kan mengenalkan brand mereka juga di atas panggung. Kalau menurut dari Don Aswin gimana kan sebagai salah satu penggiat di industri brand dan atau clothing nih yang ada di Denpasar gitu ya, khususnya. Ya mungkin kalau acara festival terus ada bandnya sih nggak masalah ya. Cuman kalau miss-missnya kan pasti ada tuh. Kalau Dalam arti missnya tuh seperti kalau misalnya ngomongin masalah festival di The Biggest Festival Clothing Indonesia kan ini kan Jaklot kan. masih Jaklot ya orang nasionalnya. Nah kemungkinan sekarang mau ditata lagi gitu dalam artian kalau dulu misalnya missnya ada ini acara musik apa acara musik brand nih acara streetwear nih gitu. Nah biasanya ya missnya ibaratnya ya kayak kemarin di Synchronize line up band-band yang main sama di Jaklot sama gitu. Dengan harga tiket yang berbeda kan begitu ya begitu.
Jadi mungkin miss-nya di situ sih. Kalau mau ngomongin Dengan kita bayar datang ke event A, kita beli tiket dengan berapa ratus ribu gitu. Kita nikmatin band itu main. Terus sedangkan di acara festival itu clothing ini kita bayar berapa puluh ribu, kita udah nonton band itu yang sama begitu loh. Tapi kan dari dua hal itu yang dijual kan berbeda. Yang satu yang jual ambience-nya, yang satu dijual ambience juga, tapi juga produk juga sebenarnya sasaran dari si event itu sendiri kalau untuk brand yang diangkat nih. Kalau mau dari sisi brand, kalau mau mewakili brand nih, baru mewakili clothing nih. Timbal balik antara kedua hal musik dan si clothing itu emang gimana sih? Masih emang harus ada apa gimana? Kalau emang pure acara event festival Clothing. brand ya nggak masalah gitu. Ini udah beneran acara festival brand apa bukan sih? Apa cuman emang buat dagang aja di situ kan begitu. Kalau dagang sih nggak masalah, emang jualan. Emang tujuan gitu. awalnya seperti itu, Jualan kan? gitu. Dibuat seperti itu. Sekarang minatnya tuh seperti emang benar-benar pure brand untuk pembahasan pure tentang dunia clothing, streetwear atau apa gitu. Ada edukasinya di situ yang lebih buat brand itu apa sih? Gitu. Pengkhususannya gitu maksudnya. Apa cuman di situ open booth terus ya udah ini brand aku, ya udah jualan. Nah, seperti itu. Gitu. Oke, kalau dari kacamata dari seorang Aswin tadi ternyata brand itu sendiri memang ini mesti balik lagi nih. Ini acara konsep awalnya seperti apa nih? Apa yang mau Tampilin jargonnya apa nih? Ibaratnya brand ini atau si musiknya sendiri untuk pemanis gitu. Kalau yang sepengalaman Changju ini gimana? Changju kan sempat banyak kali nih ibaratnya mengisi festival brand ataupun festival dagang gitu ya. Ngomong festival dagang lah ya, expo dagang lah tentang clothing lokal. Tapi Changju juga ikut berperan gitu sebagai seorang penghiburnya ataupun line up pengisi acaranya. Itu Changju merasa ada timbal balik yang proper nggak? Kalau personal ya. Personal Soalnya kan gue nggak ada manajemen. Jadi personal Islong sampai saat ini sih teman semua yang invite gue untuk gue bisa nggak main week, bisa aja sih. Yang penting lu bawain gerobak gue aja deh, alat nonggo ke sampai tempat lu. Oh udah aman. Budget berapa ya? Terserah lu mau bayar gue berapa ya. Islong gue happy, gue datang. Tujuan gue pengen hibur orang karena gue bikin yang gue buat gitu, rombong reggae gue buat ya untuk tujuan gue untuk menghibur orang gitu. Like gue entertain mau dimanapun, gue spray music everywhere gitu. Jadi ketika dikasih tempat ataupun wadah untuk berkesenian ya gue ketika itu gue masih siap bisa gue lakuin. Nggak ada masalah itu entah dia itu di situ gue nggak ngambil acara ini gue milih ini gue nggak. Jadi ya suka gue aja, saya enak gue juga gitu ya, gue mampu gue jalanin enggak ya. Berarti dari personal lu sendiri memang udah ada kayak perasaan untuk ikhlas ya, ikhlas jatuhnya memang gue menjalani membentuk itu ya gue dengan suka gue dan gue ikhlas dengan apapun yang terjadi gitu loh. Gue bukan untuk besar atau dibikin tim yang belum mampu mungkin gitu. Tapi kalau mau untuk apresiasi atau penghargaan mungkin secara materi dari seorang performer dari seorang Joey Cobra ataupun yang lain-lainnya, ibaratnya seperti bersimbah darah saat ikut mengisi sebuah acara itu. Kan di sana kan sistemnya jualan. Itu buat penghargaannya menurut kalian tuh emang udah sesuai apa? Layak nggak sih? Layak nggak sih untuk dari sisi performa? Kalau misalnya dia bikin event, dia bikin event tujuannya dia buat selling dia produk gitu, produk-produk mengenalkan brand-brand lokal atau apapun lah itu. Gue kan di situ diundang untuk mengisi acara aja. Kalau gue sebagai personal ya, ya gue yang penting intinya kalau gue mendapatkan vibe-nya, dapat dulu sound-nya yang gue mau. Gitu ketika gue juga butuh. Oke lah, misalnya gue budgetnya nggak full nih week, acara kolektif anak-anak ya udah. Yang penting yang penting gue butuh sound yang sesuai dengan gitu, sesuai dengan dapat gue gitu, feel-nya gue dapat, main juga enak gitu, nggak stres gitu. Ini juga flow mainnya kita juga termasuk baik hati juga ya, katanya tadi ikhlas men. Ikhlas tuh katanya tak ucap men. Tetap gitu loh. Kalau misalnya gue bagus, gue biarpun bagus karena kan yang buat acaranya mereka juga, dan seorang juga kan yang audiens juga datang ke lihat pameran itu juga menikmati dengan sound yang enak gitu loh. Kalau misalnya dia apa sih soalnya jadi aneh gitu kan, pasti kan dia juga jadi bete. Jadi apa sih nih acara reviewnya pasti di reviewnya dia
nggak oke deh, nggak langsung ngomong di situ, tapi kan ngomong Di belakang teman-temannya aja jadi ya, ke belakang. jadi rame jadinya gitu loh. Benar-benar. Ya gue profesional untuk menuntut profesional biar nggak rame, biar nggak gitu. Ya jatuhnya limitnya aja lah semampunya. Oke gue kayak gini, oke kita buat seenaknya nih gitu loh dengan sound ini gitu. Berarti sebelum ada proses lu bermain ataupun mengisi Mengiyakan berarti masih ada proses deal-dealan dulu nih. Maksudnya Iya. lu mau lu bisa apa nih? Wih, gua udah ada acara nih, wih. Lu main dong tempat gua nih. budget gue cuma segini nih. Nah, acara nih apa nih? Gua acara selling sih, kolektif dari anak-anak ini buat jualan. Lu main dong, tapi budget gue segini. Lu ada nggak perasaan? Lu kan jualan ya, gua kan juga. Ya ibaratnya kasihlah gue yang layak. yang lain lah lu, karena lu kan juga konteksnya ini adalah juga apa namanya, kalau jualan tuh ibaratnya mendatangkan income Iya. Jadi Sedangkan lu kan juga jualan dalam arti jualan lu bukan brand, tapi jualan juga brand, tapi berupa produk lu adalah si sound itu, musik itu juga jualan di sana Ya, sana. kalau kembali lagi kalau kita main kayak gitu, kita nggak akan maju-maju terus gitu. Oke, Kalau kita kan di sini ngambilnya apapun kita ambil gitu sebagai cocok itu. Gua acara ulang tahun Banjarai gua ambil gitu. Makanya tujuan gua mau gua harus gue main di Singaraja mau di pedalaman, ayo silakan, karena gue mau mengenalkan musik gue ini gitu, musik yang awam dimanapun yang gue kenalin gitu. Setelah gue setelah gue main di sana, gue balik lagi di sana ternyata udah besar. Ketika gue main lagi Ada mereka sudah cerita aja tahu di situ. gitu. Nah, Guys, make it cerita story. aja. Seperti di kayak situ. lu ingin melegasikan apa yang lu punya di lingkungan lu ibaratnya. Kalau dari Bersimbah Darah sendiri, lu di sini gue tarikin sebagai seorang performer. Bukan seorang industri clothing kreatif ya. Kreatifnya. Kalau dari seorang performer gimana? Apakah selama ini acara-acara yang udah ada di sini, terutama yang di Bali, udah proper nggak maksudnya untuk pemasukan dari band lu sendiri ataupun support dari mereka, feedback dari mereka? untuk band itu sendiri oke Ox nih, ini ngehargain gua nih gitu. Selama ini sih kalau untuk Bersimbah Darah, BD sendiri sih aman-aman aja sih, ibaratnya tergantung didilan kita di awal juga gitu, obrolan di awal seperti apa, dan kita juga ngebahasnya kan nggak satu orang, kita juga ada Iya, karena kan tim kan. Ada tim, ada kru juga. Ada manajer juga, si Riko yang masih ngurus, ya seperti itu. Tapi menurut lu itu udah proper berarti buat untuk band kalau bisa lu katakan. Cukup. Selama ini sih ibaratnya adil. Dalam adil tuh kalau ibaratnya Apa ya bahasanya ya, ibaratnya oke lah, ini ibaratnya cukup layak lah. layak gitu ibaratnya tuh. Cukup layak penghargaan mereka buat gua nih. Tergolong layak sih, tergolong layak untuk event-event yang kita main selama ini. Untuk perform, untuk di band Bersimbah Darah sih aman-aman aja sih. Bali, luar Bali aman-aman aja. Berarti kalau ngomongin si industri brand tadi dan si industri musik ini emang mesti saling support nih, ekosistemnya memang mesti baik. Memang ekosistemnya memang seharusnya memang seperti itu, memang dari awalnya juga seperti itu. Kalau kita kembali lagi ke zaman dulunya lagi kan, Kalau ngomongin streetwear lagi, kalau kembali ke streetwear ya memang dari musik juga gitu loh. Dia ya hampir semuanya pelakunya orang-orang pemusik semua, pelaku bisnisnya juga dari situ mereka ya. Kalau misalnya yang untuk menggeser atau memang bukan dianya dari situ datang untuk bisnis itu, mungkin dia tidak tahu rootnya gitu loh kan. Nah, akhirnya dia punya pemodal ya, kita nggak tahu yang namanya sekarang ini dia, gue modalin lu bikin acara gitu loh. Seperti itu kan. Yang IO yang tapi tidak tahu ABC-nya apa, mesti langsung bikin ABC, langsung nggak nyampe Z aja dia langsung buat gue ada modal gitu, yang penting dia nyari profit aja gitu, nyari. Ibaratnya kita bagi dua nih konteksnya. Iya. Ini secara industri bukan dan secara idealis. Iya. Karena kalau yang gue tangkap tadi si Juwik itu untuk gue lebih ngarah ke arah idealisnya nih. Ada idealisnya di sini, ada idealisnya, ada memang ada berbisnisnya juga, tapi bisnisnya juga nggak terlalu ke industri, industri. Kalau memang kalau industri kita melibatkan banyak orang sekarang. Yang dibilang industri itu kan banyak orang. Di situ malah ada tim yang harus kayak mungkin Jasa Bersimbah Darah gitu kan, katanya. Dalam industri kecil anggap aja industri kecil, dia harus bayar kru. Dia butuh soundman, dia butuh performernya, dia harus bagus. Berarti kan di situ yang oke nih, gue bisa main tapi ya bayar deh anak-anak nih gitu. Kalau gue sih santai, slow lah gue. Yang penting kan bocah-bocah di belakang gue nih. Kalau bisa ya dapur gue kebul. Kalau bisa ada dapur gue kebul. Segala macam udah terpenuhi ya. Gampang lah ibaratnya ini yang belakang gue dulu nih, ibaratnya yang support sistem gue di belakang mesti lu kenyangin dulu nih, baru gue gampang dah gitu.
Nah, Wi, kan gue lihat selama ini kan ibaratnya banyak ibaratnya untuk merepresentasikan sebuah brand itu sendiri kadang-kadang pinter tuh main ngomongnya. Iya. Harus ngibet-ngibet. Gue ejan dulu biar gak meleset mulut gue nih. Pecah-pecah ini otaknya ini. Udah pinter ya. Sebenarnya gue punya brand A nih, tapi gue pengen nilai jual gue ini dan mewakilkan sosok rebel ibaratnya gue cari yang berkarakter gitu, yang berkarakter ya. Lu milih-milih gak sih kalau yang ada brand ibaratnya brand tai kuda ibaratnya gitu nih. Gue pilih Jui biar kelihatan rebel ya. Cuma desain-desain yang desain yang ditampilkan ataupun tidak sesuai dengan karakter lu itu. Ya berarti gue biasanya gue ya nolak gitu, maksudnya boy daripada saya nggak cocok gitu loh, maksudnya daripada saya brand lu nggak sesuai gitu, kayaknya gue nggak mampu untuk membesarkan brand lu, lebih baik gue angkat tangan gitu loh, maksudnya nggak bisa langsung gue ambil aja, nggak bisa kalau brand ini walaupun dengan nominal yang cukup oke. nggak bisa jatuhnya nggak gimana ya, kalau memang biar lu gue bayar nih gitu, lu pakai brand gue nggak sesuai sama lu yang lu pakai gimana dong? Kecuali emang Gue didasari dengan kolaborasi gitu. Ya, kalau ada berarti series yang keluar gitu. Oke. kalau gue gitu, misalnya beli brand gitu, gue suka, boy gue ada produk nih, kirim aja gue pakai gitu. Tapi kalau untuk yang tujuannya dia Selling untuk yang gitu. selling Lu terus jadi brand ambasadornya gitu. gitu ya nggak harus ada dipikirin lagi dulu gitu. Oke. Karena kan secara nggak langsung kita harus bekerja sama untuk saling support dan di situ kita punya limit juga. Gue kalau misalnya lebih baik gue daripada mengecewakan dia, lebih baik gue nggak mundur gitu. Kalau misalnya gue ngerasa gue mampu nih untuk ngembangin brand lu, ayo silakan gitu. Oke. Ayo kita kerja sama. Kalau dari Aswin sebagai sisi dari seorang penggiat ataupun pembisnis di dunia brand sendiri ya, lu kadang-kadang kan nggak mungkin semua barang ataupun lu pakai sendiri kan, Win kan? Maksudnya lu untuk mewakilkan sebuah brand lu kan nggak mungkin emang lu juga seorang performer, gua aja nih yang pakai brand gua sendiri, jadi ibarat gua juga performer famous juga ibaratnya kan. Gua aja pakai sendiri kan nggak mungkin lu berpikiran seperti itu kan. Ada beberapa rilisan t-shirt dari brand aku yang aku pakai di saat perform. Cuman kalau untuk orang orang lain gitu ibaratnya, pertimbangan endorse. itu apa tuh? Pertimbangan untuk ngasih ke orang itu apa pertimbangan lu maksudnya? Kalau kita ngasih ke orang buat Endorsement lah, itu apa pertimbangan dari seorang sisi kacamata pebisnis brand atau clothing itu apa? ya mungkin kita lihat dulu aja sih ada hubungan apa sama rilisan kita gitu. Oke. Bisa mewakili atau enggak gitu ya maksudnya? Kadang-kadang ya ibaratnya ya desain udah oke, modelnya pakai yang ABG yang ada hubungannya dengan karakter desain itu gitu. Ada hubungannya dengan karakter desain itu yang dipakai kan lucu aja. Ngerti nggak sih? Iya, yang Kalau yang gue tangkap sih dari maksud Doi nih ibaratnya brand gue ketika gue lempar ke lu nih, lu nggak bisa mewakili brand image gue nih, daripada brand gue yang rusak, brand image gue yang rusak mempengaruhi juga sisi bisnis gue, dan di lu nya juga nggak maksimal. Ya udah mending gue nggak usah ngasih ke lu aja sekalian mendingan. Kalau yang gue tangkap secara analisa ya, ibaratnya tapi gini, ada beda namanya lu jadi brand ambassador antara they give away jadi pakai aja nih. Iya, gue thank you, bayar lah gue pakai buat harian mah kan gitu. Itu dan kalau gue pakai buat harian, gue gak ada pressure. Oke, ya. Iya dong, gitu loh. Nah, ini gue tanya lagi dari sisi si Aswin ya. Nah, Win, di era sekarang ini kan eranya ibaratnya milenials nih. Industri fashion udah nggak ada batasannya, nggak ada limitnya kan. Jamur begitu tabrak besar. lari Dengan ibaratnya. gaya-gaya desainnya yang tabrak sana, tabrak sini. Contoh kayak yang kalau mau yang rancu, yang hancur sekali kayak Ican Harem ibaratnya kan, dengan so etnik mungkin ataupun seaneh mungkin, senyentrik mungkin. Kadang kan seorang Justin Bieber, ibaratnya seorang sosok Justin Bieber kita pakein, kita beri brand seperti dia pakai baju kaos band Satricon, ibaratnya yang death metal sekalian ibaratnya. Itu menurut sah-sah aja apa nggak sih? Ibaratnya ya untuk sekedar menarik perhatian dong ya sah-sah aja. Sah-sah aja, tergantung personal si Justin Biebernya mau dibully atau mau enggak, ya kan kembali ke audiens. Ya kalau dia misalnya kuat dibully ya kanan kiri bodo amat. Kuat-kuatan kembali lagi ke kuat-kuatan gitu loh. Sekarang banyak hip hop luar yang passionnya kayak udah gaya punk rock semua, hampir semua passionnya kayak punk rock gitu. Dia hip hop kan. Karena jatuhnya semua udah di fashion. Udah pergeseran budaya itu udah
udah jadi multicultural. Oke. Untung Izin bin lagi apa ini namanya? Izin bin, tuang lagi apa Isin lagi. Isi lagi. Isi. Tambahin lagi. Jangan sampai ngedrop. Segedul apa nih? Setiang. Yang segedul. Iya. Nah, balik lagi Cak, tadi Cak, untuk mewakilkan image sebuah brand, sah-sah aja nggak sih kalau ketika ibaratnya kembali kan kayak seorang Justin Bieber, gue pakein baju Satricon ibaratnya gitu, itu sah-sah aja nggak sih apa? Sah-sah aja sih, ya begitu. Kembali lagi kalau dia, karena udah pergeseran udah banyak sekali gitu. Jadi orang mau Eksperimen ya. eksperimental. Kalau kayak musik aja juga sekarang udah hampir banyak bereksperimental gitu, masukin unsur-unsur yang ya di ya musik yang gue bilang ya udah mati gitu, punk ya hardcore kinet kayak gitu greencore udah itu aja gitu. Tapi yang untuk yang lain itu bereksperimental semuanya. Jadi ibaratnya nih, nggak harus sekarang band metal itu menggunakan font-font yang berakar-akar itu nggak Ya, nggak harus ya. Band sendiri pun bikin seperti itu juga. Iya. Maksudnya kalau dulu kan stereotipnya kan metal harus dengan akar-akaran. Sifatnya keras, Ya, manly gitu, banget gitu. ibaratnya perjuangan. Jadi gitu ada ibaratnya. ikoniknya unik. Tapi kalau Jadi- sekarang gue lihat banyak beberapa band metal menggunakan ibaratnya logonya psychedelic, Ah. gambar-gambar font-font psychedelic kan sah-sah aja. Konten orang terkadang orang lihat anjir kok gini amat nih, kok jadi psychedelic amat, tapi lagunya anjir gitu berteriak sekali. Kalau gimana? Ya kan kita secara nggak langsung kalau kita bikin sesuatu band atau band itu kalau band kan mau harus nyari tujuan marketnya mau kemana gitu. Oke. Terus ya intinya sih lu senang dulu aja, seneng lu nyari soundnya kayak gimana, karakter musiknya seperti apa gitu lo udah dapet semuanya, terus lu mau bikin album terus packagingnya seperti apa, desainnya seperti apa, target market lu kemana nih gitu kan. Di situ kan nanti pasti ada tujuan semuanya. Oke, Gitu. itu kalau dari kacamata dari seorang pemilik brand Dead Hot Still Suck itu gimana untuk memilih Still orang apa? Still insap. Still Insap. Still sober ya. Dan Still Sober untuk memilih untuk orang yang mewakili ataupun sosok tokoh ini untuk mewakili si brand Dead Hot ini lu cari yang sesuai dengan image kalau ngomongin Dead Hot ini kan identik dengan metal nih ibaratnya kan, orang lihat sepeda anjing warnanya keras gitu ibaratnya, kaku itu paling pasti metal nih ibaratnya secara visual sepintas ya, Visualis kasat mata ibaratnya sepintas orang lihat set Ini- ini pasti ini brand metal ibaratnya. Padahal kan kita nggak tahu ternyata yang sering doi angkat adalah ini apa namanya fenomena-fenomena urban. Tapi terkadang ada sebuah keuntungan juga gitu loh. Jadi kita kan nggak di sini nggak main jasin ya. Kayak ada sebuah keuntungan juga dari band yang ketika misalnya kayak Justin Bieber pakai baju band apa gitu kayak mau Metallica itu, Metallica gitu. belah. Dari mungkin generasi sekarang yang lahir tahun 2000-an ke bawah dia nggak tahu band Metallica, dia cuma taunya Justin Bieber kayak anak gue taunya lagunya Justin Bieber gitu kan. Oke. Ketika Justin Bieber ke baju itu karena dia fans beratnya Metallica apa ya kan pasti dia searching. Namanya sekarang kan orang semuanya pasti yang ya dulu kita orangnya juga searching juga gitu, nyari buku, nyari majalah, Cuma nyari lebih susah aja di era ya kita. daerah kita lebih perjuangan lebih susah gitu, dan sekarang dia lebih mudah lah ketika orang ketika Giselle pakai baju Metallica kan orang juga wah pasti Keras nih. wah Giselle apa nih main band Metallica nih kan gitu, pengen tahu gitu. Cari linknya dong bos. Bukan masalah pantas nggak pantasnya sih. Kalau dari kacamata lu gimana Bin? Untuk Ya, mencari bukan masalah pantas nggak pantasnya sih. Kadang-kadang kan ya kita berpikirnya 50-50 aja tuh. Oke, dalam arti itu gimana? Belum tentu mereka pakai baju band itu, belum tentu mereka nggak tahu juga kan. Oke. Kemungkinan mereka tahu. Siapa tahu alter egonya mereka sebenarnya itu. Walaupun genre yang diambil juga beda kan, Oke. nggak tahu. Jadi balik ke attitude aja sih sebenarnya. Apa yang kita pakai itu kan attitude kita tuh sebenarnya tuh. Oke. Represent ya, Heeh. respon personal ya. Tapi kalau sampai saat ini untuk pemilihan sendiri, pemilihan seorang brand ambassador untuk mengangkat apa memakai, lu mempercayakan orang ibaratnya gue bayar deh lu jadi perwakilan untuk brand gua. Kriteria apa yang bisa biasanya dari seorang Dead Hot? Mungkin lebih ke jatuhnya lebih ke konsep kita ya. Sebenarnya kalau kita kan emang konsepnya lebih ke independen aja sih. Apa Independen. gua potong apa lu cari emang yang banyak
GRS kan yang banyak followernya. Enggak sih. Justru malah orang yang followernya lebih banyak itu, yang lebih kreatif itu banyak sekali yang lebih bagus. Oke. Gitu. Ya, kalau diambil contoh ya, kalau untuk Dead Hot kita udah kolaborasi sama teman-teman juga di lama. Oke. Ada Ican, ada Kanoku juga, ada Pak D. Jadi juga, lebih segala macam. Ya, emang lebih lingkup kecil aja, lebih Iya. support. Emang di mana notabene family ya, aja lebih. teman-teman dari dulu ya nggak ada potensi begitu besar untuk nyari follower, nggak. Emang mereka emang Lu udah nih tadi ya? kreatif udah. aja di situ, yang namanya belum besar gitu loh. Kita besar bareng deh gitu ibaratnya. Iya, benar. Kalau Ucang, Ada mutualismenya sih di situ. kalau Ucang gimana, Cang? Orang yang berhak mengangkat rombong lu. Bukan cuma supir gua doang. Sama satu lagi, Cang, Ayu Minantri. Bakso pengen renon. Ya cuma dia doang yang bisa gitu. Karena gua kalau misalnya ngasih equipment gua ke orang lain agak deg-degan kalau nggak orang yang gua percaya. Orang karena yang tahu ibaratnya. karena di situ equipment yang ya udah sangat langkah gitu, untuk dicari lagi agak sulit gitu. Jadi yang gue pikirin tuh cuman gimana cara alat gue tuh tetap safe gitu aja. Nah, Cang, gua tanya nih, lu sebagai seorang pelaku di skena permusikan nih ya. Lu kan awalnya orang kenal bukan di elektronik ya atau digital dulu ya, ibaratnya lu awalnya pemain gitar pemain band yang memegang instrumen ibaratnya. Orang taunya lu ada vokalis, ada orang tahu lu basis, tiba-tiba Tato juga. artis tato juga ibaratnya, tapi tiba-tiba lu bermain digital elektronik gitu ya ibaratnya, vinil apapun masih secara analog gitu ibaratnya. Nah, lu tuh maksudnya nih Jui ini mah orangnya nggak konsisten nih, loncat-loncat nih maksudnya Kan terkadang ada orang berpikiran seperti itu. Itu kan orang punya hak ya, as long I do gue ngelakuinnya gue cinta, gue seneng kok gitu ya, do for fun gitu loh. Gue ngelakuin apapun gitu. Kadang gue bikin band juga, gue dapet band yang udah jarang banget orang bawain. Gitu loh, kok kayak kangen dong gue gitu ketika gue misalnya ada yang bawain band itu, band influence gue waktu era waktu gue pakal gitu, zaman pakal. Wis juga pakal. Zaman gue nge-Lexo ya pas gue nongkrong di Senen kan gitu kan. Kalau gue lihat udah nggak ada lagi gitu loh, maksudnya kok jadi gregetan, kok nggak ada lagi, kita pergi kok jarang ada yang bawain ya gitu loh. Ya, terus ya ngobrol sama teman-teman, yuk kita bikin band ini, ayo ya buat for fun aja udah. Jadi gue bikin band yuk senang-senang aja. Organik aja tuh, Cang. Ya jalan organik aja gitu. Gue mau bikin cover apa, yuk bikin cover aja. Nah, roots-nya udah ada di situ juga gitu. Oke, Walaupun ngambil tato apa ya. Nah, kalau kayak lu, Win, lu kan geraknya di industri kalau di musik lu kan orang taunya lu kan sebagai seorang frontman dari sebuah band metal, ibaratnya grindcore grindcore lah ya. Lu juga mempunyai brand yang notabene desainnya nggak jauh lah, maksudnya nggak lari jauh dari band band yang lu yang lu gawangin tersebut. Tapi beberapa desain lu ada juga yang sifatnya nggak terlalu secadas itu. Mewakili image lu dan brand image lu lah ibaratnya. Tapi kadang juga lu ngebaca pasar kadang sekarang, oke, gue pasar sekarang kayak kalau desain begini kayak nggak laku nih, kayaknya gue nggak bisa nih. Lu seenak itu kan mengganti desain brand lu sendiri, Karena itu kan mempertaruhkan ini dia juga kan. Reputasi. Reputasi. Indi biningging. Menyikidili. Apa, Cang? Jadi Kacangnya ada di kru doang. Jadi nggak beda Rame-rame juga anyem. nggak beda. Ibaratnya kalau emang di band aku sendiri, misalnya extreme music tuh grindcore, gitu. Ya aku ngambil karakternya aja. Ngerti nggak sih, karakternya nggak berarti harus seserem itu gitu. Karakternya apa nih? Nah, kita ada kalau Dead Hot sendiri ya kita konsepnya ya skate music, sharper juga, Youth culture ya ibaratnya. outlaw lebih ke crime. Nah, misal kalau gambarnya desainnya nggak serem-serem, tapi itu ada hubungan outlaw-nya di situ, ada crime-nya yang terlihat gitu loh. Jahatnya tuh kelihatan tuh di situ. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya kayak Wah, itu percaya loh. kayak baju pink lah kan. Wah, baju cewek. Tapi kalau desainnya itu crash dan segala macam, Ditambah dengan artwork Iya. yang matching kan anjing. jadi Pink. baju pink itu nggak lemah kan. Nah,
Kalau lu sendiri untuk apa namanya? Untuk mengatasi keadaan ini kan yang namanya dunia fashion design ataupun dunia industri desain kan kadang-kadang dituntut bukan sebuah idealis doang tapi selera pasar yang ada buat. Lu nggak bisa terkadang lo memaksakan keinginan lu sendiri tapi dengan tidak memperdulikan selera pasar nih terkadang. Untuk mengatasi itu gimana kan di sini apa ya udah ke polder aja sih ibaratnya kalau idealis ya boleh-boleh aja. Yang penting idealis itu kan ada tataannya. Harus sekarang ditata gini, gitu, harus ditata. Bukan berarti misalnya kayak idealis nih, terus ada bisnis nih. Banyak orang bilang itu nggak bisa digabungin bisnis sama idealis. Iya, tidak bisa ditabrakan. Justru bisa kalau ada jawabannya. Ibaratnya ya ini jawabanku di bisnisnya, ini jawabanku di idealisnya. Jadi idealisnya itu ada tataannya di situ, ada fondasinya di situ. Banyak orang ngaku dirinya idealis, tapi idealis pun nggak paham. Dia cuman ibaratnya istilah Bali bilang kaku ngawar, gitu. Kamu bakal mati sama idealisme sendiri di situ. Kaku ngawar istilahnya, nggak tertata gitu. Tidak adaptif. Kalau udah ditata sih pasti produktif. Revolusioner. jiwanya pejuang. Penjual. Jen Ben itu lagi dah, Jen Ben. Ijen Ben. Orang visioner men. Pin atau Changju ini. Gue tanya Changju dulu deh. Bisa nggak sih? Ada yang sering ngomong ya. Lu nggak perlu ngikutin pasar men. Kita bisa membentuk pasar. Menciptakan pasar. Kalau kita pasar seperti ini, jangan takut kita bisa ciptakan pasar kita sendiri. Itu menurut tuh bener nggak sih? Bener, make your market. Ya bikin market lu sendiri gitu loh, bikin market lu sendiri dengan konsep-konsep lu. Jadi gini, karena kalau kita sebenarnya sih market itu kita dibuat yang kita buat gue buat gini aja. Tapi orang yang antusiasnya banyak sekali kan dia yang membesarkan mengindustrikan kita gitu. Ketika dulu gue bikin rombong reggae, cuman buat senang-senang aja, buat for fun. Ketika gue main di acara festival, berarti kan itu berarti udah naik level, berarti gue udah ada diindustrikan sama orang gitu, sama orang-orang. Ada, ya, permintaannya ada. Ya, permintaannya ada, berarti kan itu kan gue di marketkan sama mereka gitu loh. Secara nggak langsung, tanpa nggak langsung kita tetap kita gini gitu loh. Dia pasar itu yang membesarkan, mengindustrikan kita gitu loh, mengindustrikan kita, membesarkan kita, tergantung kita kuat atau tidak menjadi di bagian industri itu gitu. Kuat-kuatan aja. Ketika kita sorry, kan ada jargon si Kolilnya efek rumah kaca bilang kita tidak harus selalu mengikuti pasar karena pasar itu bisa kita ciptakan. Jadi kalau kamu tidak kuat mengikuti pasar yang ada sekarang, kalau kamu memang mampu, kamu memang bisa, kamu ciptakan pasar kamu sendiri. Nanti pasti banyak ekosistem yang bakal mendekat ke kamu. Ibaratnya kalau bisa sih jadi pionernya gitu. Sekarang nggak percuma juga kalau lu main. Kalau jadi pioner ya pasti. Nggak ada yang ngerti kan percuma. Disakitin dulu kan dari awal. Menjadi sebuah PR yang agak berat. Jadi kita mengedukasi jadinya. Harus mengedukasi kayak lu tadi yang sempat lu omongin. Gue main ke sebuah daerah, gue melegalisasikan apa yang gue punya untuk ke mereka. Akhirnya pasti kan awalnya namanya kan ada sesuatu itu buat pasar itu buat pasar. Jadi gini, dulu gue sempet tur sama Aswin ke Jawa. Itu 7 kota dalam 9 gigs dalam 10 hari. Kita udah balik lagi ke Bali. Jadi dulu ada tawaran, ada 2015 ini. Ada di Solo ada International Ska Festival. Semarang. Di Semarang diundang di sana. Terus gue dapat main juga di sini sama Harley, sama Segidok sama Dabyut. Dikasih fee 2 tempat. Wah, gue bilang gue telepon Win. Kita turin nggak nih? Gue bilang gitu. Gue bisa aja sih berangkat di sana kan. Kita turin nggak nih? Yuk tur aja Pak, kalau sekalian jalan-jalan. Ya udah, akhirnya gue ngobrol nih, gue Aswin, Odon sama Avian. Gue obrolin di situ, nih kita budget segini, dibantu. Terus gue ngobrol sama Mas Heru, sama The Ghost Record. Ayo kita bantuin, dibantuin sama The Ghost Record, sama Harley juga dibantuin. Kita, pokoknya ya memang nggak ke konsep, kita jalanin aja dulu, jalan deh kita. Terus gue sebar, gue mau ke Jawa, mau tur, terus banyak apresiasi teman-teman koneksi zaman dulu. Terus, ya tempat gue, udah aman, gue berangkatin deh masuk. Terus pas udah selesai itu tur,
gue balik lagi ke sana, mereka udah ada ke komunitas ya movement itu Iya, gitu. bener, Jadi gue datang ke sana tinggal bawa rekod main dah. Iya. Oh, oke. Dulu gue bawa rombong tuh ke sana tuh, bawa Iya. berondong petong, gue bawain alat lenong gue tuh. Alat lenong. Semuanya yang komplit itu. Gue bawa ke sana, setelah gue balik lagi ke sana udah dia sudah, dan scene itu sudah besar di sana. Udah gitu. jadi, Udah ibaratnya. jadi dan lebih bagus mereka Iya, yang iya, lebih. iya, iya. Berarti di situ ada sebuah kebanggaan dari gue gitu. Gue ikut membesarkan. Iya, di movement itu gitu. Ah. Ya itu kebanggaannya deh gitu Iya, iya. loh. Jadi Kalau dari benar-benar lu, Min? jadi benar-benar apa ya? Jadi benar-benar festival aja jadi kemarin di Semarang ada ya. Ya. Kalau dari lu Min, untuk kita tuh sebenarnya bisa menciptakan pasar sih kalau ngomong ya, gue liat Dead Horde nih ibaratnya. Sini gelasnya. Ini kalau masyarakat umum kan anak-anak umum apa sih Dead Horde ini, tapi lu tetap kekeh dengan konsep lu seperti ini ibaratnya. Wah, tengkorak lagi, crash lagi, meskipun peminatnya nggak banyak kan ketimbang orang-orang yang suka desainnya standar ibaratnya kan. Lu tetap sikat itu apa sih, lu percaya bisa menciptakan pasar lu sendiri apa gimana, Wen? Iya sih, lebih yakin aja sama apa yang kita bikin. Ya ada value aja di situ, ada value aja yang benar-benar bakal ngitupin kita nih. Dalam artian istilahnya Dead Horde kita rilis limited tuh, Oke. limited 12 piece sampai 24 pieces. Oke. Nah itu berat loh sebenarnya. Ya berat, Pak. Itu kan Iya kan? Orang banyak mikir ya udah bikin aja brand limited, kita cetak dikit-dikit nih 12, 20, 24. Tapi bisa nggak sih bikin brand yang limited itu benar-benar pure limited dan Ya udah, segitu long aja, life terus. ke depannya. Nah, kalau seperti yang lo omongin tadi itu memang berat. Jadi lu bikin dikit tapi orang bakal tertarik, itu kan susah untuk orang ngebujuk Iya, orang iya, iya. biar kita bisa menjadi magnet gitu. Kan sulit banget itu. Tapi Kebetulan gini, emang ada. tapi kan ada, kita juga kan semua orang kan kita nggak bisa memutuk rakakan di selera dia sama gitu. Oh, kan, iya. nggak. Jadi kalau misalnya H&M, lu beli baju H&M gitu, streetwear di H&M kan udah kalau apa bootleg karena apa aja lu ada di situ. Lu pakai itu, lu keluar ke depan udah ada yang pakai sama baru gitu kan, pakai sama H&M. Kalau misalnya dia bikin 12 berarti kan itu yang pakai baju yang beli juga punya kebanggaan sendiri. Dia like Limit edition. ya. Jadi senang aja gitu kita lihat ada orang nih pakai baju kita. Wah. Sisanya larinya kemana nih lagi? Beda lagi kalau kita bikin satu desain 100 sampai 200 piece, kita lihat brand kita sendiri dipakai sama orang, mungkin oh ya udah. Kata-katanya ya udah gitu. Sedangkan ya misalnya satu desain dirilis 100 sampai 200 pieces, terus desain pun beli juga gitu misalnya kan. Jadi kebanggaan buat diri sendiri itu kayak kurang aja gitu. Nah, powernya tuh yang bisa bikin aku seperti itu ya semua aku udah aku tata aja sih. Dalam artian ya aku bikin 12 sampai 24 pieces, gimana sih benar-benar yang namanya brand pure limited itu seperti apa sih? Kan otomatis harus Berarti lebih mudah untuk mengejar kualitasnya. Harus ada kaki-kakinya di sini, harus ada pondasinya tuh ngidupin brand limited itu biar long life. tetap Ya kan? harus ya. Iya. Kan soalnya kan sifatnya kan ya nggak bisa laku cepet nih barang, Iya, nggak bisa betul. putarannya nggak cepet ketimbang Ya. gue bikin produksi yang aman-aman aja ibaratnya. Iya, Lu iya. kadang-kadang ngerasain nggak sih? Nah, Anjing. kita harus nyari pundi-pundi buat ngidupin Nah, itunya tuh. ngidupin brand kita kan. Nah, di situ kita Dead Horde yang aku konsepin gitu. Dalam artian kita ada collab artis series, Oke. terus kita ada collab band series juga. Terus di belakang kita ada Madman juga. Oke. Terus kita juga ngelapak juga di acara tunggal kita gitu. Berarti Nah, maksudnya- nah pundi-pundi itu masuk di situ. Ibaratnya di belakang di sini namanya House of Madman. Ya kita rilis juga. Tag-nya Dead Horde. Oke. Desainnya House of Madman. Nah, pundi-pundinya oke. kan masuk ke They're Still Suck gitu. Yo, Jadi nah, berarti itulah kayak kali kaki-kaki itulah yang subsidi silang kenanya ya sih. Iya. Main subsidi silang berarti. itulah yang ngidupin brand Iya, ini gitu. Kita mesti pintar Kita ngebungkusnya. cangkok. Gitu, kita ngecangkok. Nah, lalu katanya mangga cangkok. Cangkok gitu ya. Kalau bisa kita bikin bonsai tuh ya. Gimana caranya mangga jadi bonsai? Iya, bonsai. Bonsai. Mahal tuh, Boy. Apalagi sekarang lagi musimnya orang bercocok tanam. Monstera. Iya. Janda bolong. Itu kalau yang janda bolong itu siapa itu? Bagi kali linknya, Boy. Sempak jambo. Bagi linknya. Malam-malam. Nah, Cang. Oh, dari lu sendiri, Cang.
di dalam di perspektif kacamata lu nih, Cang. Lu lihat brand-brand sekarang ini seperti apa, Cang? Yang bisa mewakili diri lu sendiri ataupun mewakili sosok seorang Joey Cobra itu seperti apa, Cang? Karena lu kan nggak selalu ibaratnya lu punya band anggapnya bermain di arah skinhead berarti ya. Iya, artinya ngomongnya sesama brand ya. Oke. Brand sekarang ini gimana sih geliatnya atau wave-nya, gelombangnya lu lihat sekarang ini pada bisa mewakili diri lu apa gimana? Maksudnya Kalau universal ya nggak semua, tapi kan gua ada brand, malah ada yang brand banyak pasar tujuan pasar market yang gue cocok nih dia seharusnya ke sini, tapi dia tidak salah memilih brand itu untuk memasadorkan seseorang gitu. Ada ya itu kembali lagi ke mereka, timnya mereka gitu. Kalau buat gue brand, gue sampai sekarang ini nggak temen gue endorse aja sih, wih gue support, kirimin baju nih, ada baju sih, gue pakai aja sih. Selama konteksnya, oke gue pakai aja, terserah gue makanya iya, kapan ya. Kapan aja ya. Tidak harus kalau saya posting berapa kali. Enggak, itu gue bukan. Beda lagi nih, beda deal-dealan lagi ya. Beda deal-dealan lagi gitu. Oke. Ibaratnya Karena gue belum ada yang di lu sama Sado belum ada. Makanya nyari kalau ada ini gue nyari juga nih. baju baru squati. Skawati. Squati dah. Penting ngebul ya. Ini kita nyari dapur ngebul nih. Nyabul. Nyari dapur ngebul. Emang nggak tahu ngebaju nggak capek. Enak aja nonton di sono. Emang enak ngangak mulu. Merak lu. Bisa kali ini ditelepon lagi. Cuma sebotol. Ayah nih. Ujian bin. Yo. Kehet. Oh dari lu Win, sebagai kacamata seorang pebisnis Win, lu untuk memasarkan tadi kan udah, untuk target market lu sendiri nih saat ini itu seperti apa Win? Target market lu seorang bisnis dari seorang pemilik sebuah brand sebesar Dead Heart. Kalau untuk target market sih apa ya, aku ibaratnya loncat-loncat aja. Kita harus nyari bangsal pasar baru. Oke. Seperti itu. Ibaratnya di era pandemi ya kalau kita ngandelin lokal buat belanja barang di hub sendiri mungkin mahalan gitu. Udah kita nyari bangsal pasar kita kemana nih? Kalau aku ngomongin masalah pandemi gitu. Oke. Karena lu udah tahu konsekuensinya ya di masa sekarang ini ya. Ya, kebetulan juga ada ada kesempatan juga di tempat temen di Canggu kemarin. Nah, di situ kita bikin exhibition juga kecil-kecilan. Nah, di situ mulai kebaca nih. Akhirnya aku dapat bangsal pasar baru nih di era seperti ini gitu. Yang bisa mengapresiasi si Dead Heart itu sendiri gitu. Jadi kalau kita ngandelin orang datang ke tempat offline kita lokal gitu untuk belanja barang kita untuk saat ini mungkin susah. Kayaknya lesu nih ini. Ada sih ada pasti. Maksudnya tidak sesuai dengan harapan yang kita tuju nih, kita ada hitung-hitungannya nih kan. Ya, kamu membuat ini kan pasti ada hitung-hitungannya kan ibaratnya. Selain kamu idealis, hitung-hitungan juga mesti ada gitu ibaratnya. Ya. Harus buka bangsal pasar baru aja. Ya udah kita kalau di sini pas nih masih ada nih orang-orang yang belanja barang kita, tentunya orang dari luar segala macam, dan lebih sering ngirim keluar aja kita di sekarang nih. Kolaborasi sih menurut lu gimana? Kalau buat kolaborasi itu entah kolaborasi lu dengan seorang musisi juga ataupun di industri musik itu juga ataupun kolaborasi dengan artis lain tuh. Iya, ada artis series sama band series itu. Kita pisahin di situ. Tapi itu tanpa, maksudnya kalau lu kolaborasi seperti itu jadinya ini bukan desain pure dari Dead Heart, itu nggak takut ada anggapan stereotip dari orang seperti itu. Ini mah gede bisa laku karena ini band series itu. Besok kayak kolaborasi artisnya udah nggak ngeluarin itu. Tapi juga mati nih, memang brand ini juga mati, ini gara-gara ini aja bisa hidup. Lu nggak takut ada stereotip seperti itu dari khalayak gitu ya? Enggak sih, dari kita menciptakan suatu kolaborasi sama orang itu kan udah ada powernya tuh di situ. Ibaratnya udah ada power yang yakinin kita bahwa bakal ngerilis sesuatu nih, seperti itu. Ibaratnya kita misalnya kolaborasi sama band series, ya udah apa yang kita keluarkan nanti itu memang dari hasil briefing meeting kita berdua gitu, ngeluarin apa nih
yang masuk dari karakter Death Row juga, bandnya band juga. itu ke bandnya. Si band ngomongnya seperti ini, kita bikin ini bla bla bahan seperti ini, produksinya dipercaya sama kita. Oke, jadi mesti ada apa namanya? Kalau apa ya, deal-dealan dulu kali ya antara si Ya, pemilik benar. brand itu sendiri dengan Benar. orang yang akan digandeng untuk berkolaborasi. Ibaratnya mesti ada ya omong-omongan dulu ya, ibaratnya kalau bahasa Ya, gembelnya. pasti kan dikonsepin dulu, di situ ada propagandanya juga. Sebelum rilisan produksi harus ada propagandanya juga. Ini mewakili apa gitu ya. Kan di situ. Tanpa Ya, menggunakan segi bisnis gitu ya, ibaratnya. kembali kita kalau misalnya ya kembali lagi ke membuka ruang baru, ya kita harus berpropaganda dan mengenalkan brand kita, membuat pasar baru dengan propaganda kita kan gitu. Kalau kita memaksakan dengan idealis kita. Iya kan gitu. Ya ibaratnya konsep Yang itu cocok, kita udah nemu sesuai. pasti apa ya jalan aja gitu. Tapi meskipun di proses itu walaupun sambil berdarah-darah ya, ibaratnya kan nggak seenak yang orang pikir, wah Aswin mah enak, tokonya gede. Yang orang tahu, yang khalayak umum tahu, Aswin mah enak, tokonya udah gede, lampunya banyak. Orang-orang di sekitarnya pada mendukung. Orang yang orang tahu kan seperti itu, padahal kan di belakangnya mereka nggak tahu ibaratnya. Berdarah-darahnya seperti apa. Lu mah yang penting lu tahu senengnya gua, susahnya gua nggak perlu Iya. tahu. Cukup tahu ya. Ini senengnya gua aja lu. Ini semuanya gue dari doain. Positive vibe. IPME. Ini kan bilang ini nggak Ya pasti sih perjalanan sih pasti ada. Cuman ya namanya kita Lu udah punya brand gitu kan, tujuannya itu kan pasti gimana sih kita punya brand, kita punya band biar bisa dilihat sama dunia. Tujuan akhirnya kan seperti itu, Iya. finishnya seperti itu. Finishnya, goalnya ya. Kita show off gitu. Kita iya. di sini show off men gitu. Yang konsistensi. Gimana global bisa tujuannya ya melihat hasil karya kita. Tujuannya juga kan dari kecil pasti akan besar, dari besar akan jadi kecil, tergantung memanajemen dan membuat tim yang kuat, solid gitu loh. Nah, Cang, kalau dari lu sendiri, Cang, lu kan dari segi musisi, lu kan juga ngeluarin produk lu adalah si musik itu yang lu tawarkan kepada orang-orang. Ini kan nggak semua orang belum akrab di telinga semua orang kan, Cang, sebenarnya. Sound-sound yang dia mainkan adalah sound-sound lama nih. Sound-sound Sedangkan lama. Kadang-kadang Pak Day main Kalau- dicari tuh terus ganti dong itu Nah, kamu tahu ganti dong itu kok gitu suaranya Iya kan, kayak sound-sound- kaset kusut ya. sound-sound yang bedu kan seperti itu kan. Tapi kalau gua kan sebenarnya di sini nggak Masih menjual ada. produk. Oke. Tapi gue sebenarnya di sini menjual bukan mengenalkan sebuah budaya culture Jamaika kembali vintage maksudnya kalau ketika lu party di zaman dulu itu ya kayak gini gitu. Vintage stuff yang gue tunjukin itu menggunakan piringan hitam, terus yang namanya piringan itu kan ngegesek analog ya, ngegesekkan jarum itu kan pasti ada kotor detik. Iya, oke. Nah di situ yang ada sebagian yang orang awam tidak tahu, ada memang yang sudah tahu, yang di sini yang paling disukai orang mendengarkan rekor tuh enaknya tuh yang ada geresekannya, memang analognya di situ dinikmatin di situ. Jatuhnya kan penikmat segmented, Cang, ya? Iya. Jatuhnya, Cang. Berarti kalau kayak lu pernah nggak punya pikiran kayaknya gue bakal invasi buat ini biar diterima semua khalayak ramai, atau memang lu pertahankan ini memang segmented nih sifatnya apa gimana? Ya memang udah otentik, udah jadi memang gue ciptakan udah seperti ini. Gitu. Nggak bakal lu tambah-tambahin, lu gedein lagi. Kalau misalnya untuk mimpi untuk membesarkan lagi ya gue kan akan building sound system gitu, membangun sound system dengan karakter gue sendiri yang sesuai. Tapi tanpa merubah si karakter lu sendiri, otentik lu sendiri yang tetap memainkan sound-sound lama tadi itu. Iya, ini kan gue di sini kan gue nggak mau memproduksi musik, tapi gue kan mau memainkan musik, memainkan spinning musik yang hal yang sudah ada. sudah ada pada tahun itu gue kenalin lagi kalau misalnya kita ngomongin konsepnya rombong reggae itu kan gue membawakan musik-musik Jamaika gitu. Dan musik Jamaika itu kan banyak dari calypso, ska, rocksteady, reggae, dub, Dan itu banyak turunannya. dan sampai ke UK drum and bass, yang sekarang bassline sampai techno gitu. Nah di sini rootnya gue kasih cerita nih, this is the story of all the music become gitu. Tapi kalau mau suatu ada emang ada satu orang, gua pengen lu main, cuma gua nggak mau musik ini, lu dibayar berat main musik modern, ibaratnya dengan yang notabene 180 derajat beda dengan apa yang Tapi kalau rombong reggae tetap rombong reggae, nggak bisa. Ini maksudnya konteksnya bukan yang ini ya. Nah. Ini. Goyang-goyang ini yang gue pakai ya. Bukan yang ini ya. Ini. Lalu kalau mau ngomong yang ini begini. Beda kemasan. Nah, kalau oke. misalnya gue mau personal, gue bisa main digital gitu. Gue bisa main digital gitu. tetap ada kompromi ya di situ. Iya, gue bisa main digital tapi bukan rombong reggae. Bukan yang Kalau ini yang lu gua mau pakai ngomong. rombong- Iya. lu mau pakai rombong reggae ya,
ini konsepnya gitu. Iya. Jadi di sini karena di sini gue cuma menjual kemasan. Gue di sini menjual kemasan dengan ya musik kemasan aja gitu, kemasan entertain aja gitu. Si canggih juga mesti dalam arti idealis itu penting gak sih kalau dari Asun sendiri? Ya penting lah. Maksudnya itu pondasi akar dari lu membuat sesuatu itu yang memang harus dari hati lu juga kan, dari hati lu. Idealis itu kan apa yang kita suka kan. Ya. Nanti kalau misalnya lu kan yang kita bilang tadi yang membesarkan itu kan orang-orang audiens yang membesarkan lu. Circle di sekeliling kita. Iya, tergantung elunya tergoda kuat untuk jalan di situ atau tidak untuk membuka ruang baru, tetap di ruang baru lu gitu. Konsistensinya. Ya. Kalau dari dulu kan idealis itu menurut lu gimana? Seperti apa kan idealis itu? Apakah itu ini idealis itu bisa ditawar apa gimana kalau dari kacamata seorang Aswin? Idealis satu sisi sih penting sekali ya, itu kan salah satu finalnya hidup seseorang ya. Idealis itu ada soul kita yang udah kita dapetin tuh satu. Apa yang kita sukai itu kita udah nemu tuh. Nah ibaratnya kalau kita bikin sesuatu, memproduksi sesuatu, kita mengikuti kesukaannya orang lain, ya udah kita bakal tetap di bawahnya mereka, karena mereka yang suka, dia yang bisa ngembangin gitu. Ibaratnya kita suka sesuatu apa misalnya si A nih, kita sesuatu A, ya udah yang bisa ngembangin itu tuh kita gitu. Orang lain bikin seperti apa yang kita bikin A itu, ya udah dia ngikutin kesukaan kita, tapi dia nggak bisa ngembangin lagi. Kita yang bisa tahu ngembanginnya kemana lagi, mereka ngikutin lagi. Kebanyakan orang ngikutin kesukaannya orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Mengikuti pasar, ibaratnya katanya mengikuti pasar. Tapi mengikuti pasar menurut sih penting nggak sih kalau mengikuti pasar? Kalau bisa pasar mengikuti kita. Penting sekali. Cuman enaknya kalau kita udah punya konsep apapun pasarnya, kita bisa mix bawa ke situ. Kalau dari pemikiran seorang lo, ibaratnya Aswin, kalau dari Cang tadi pasar mengikuti kita tuh mesti gimana, Cang? Ya kita bisa bikin pasar gitu ya. Pasar sendiri kan gitu. Kita mau bikin pasar malam kayak pacar apa? Nah, maksudnya kita nggak di sini kita membuka ruang, kita obrolan kita ini kita membahas, kita membuka ruang, ya ruang yang sempit akan menjadi besar gitu loh. Jangan yang sudah besar kita sempit. Jadi kalau bisa kita yang sempit itu kita besarkan lagi ruang-ruang ekosistem yang baru gitu loh. Sekarang tujuan kita membuat ekosistem ini kan bukan hanya buat kita, nanti ketika nanti ada generasi kita kan dia bisa menggunakan ini yes gitu. Nah, jadi ini yang tahu-tahu udah bukain jalannya ya, kita membuka ruang sebanyak mungkin, ruang kreativitas ya, nanti mereka akan memilih. Dan karena hampir ruang itu sudah hampir tidak ada ruang kecil untuk berekspresi gitu, musik dan ekspresi musik itu juga hampir semua udah, tempat-tempat itu sudah hampir punah gitu. Maksudnya saat ini ya di Jakarta tempat Roxy masih jalan nggak? Ada. Udah kan? Maksudnya memang. Era pandemik ini apa sebelumnya nih? Ya maksudnya sebelum dan pandemik atau sebelumnya kan? Udah hampir. Nah di situ kita udah tidak ada lagi, dan di situ banyak kan festival ya bandnya itu aja juga. Iya. Makanya kalau bisa kita membuat ini masanya banyak nih udah. di mix sampai yang generasi barunya juga punya kesempatan juga untuk dia mengenalkan karakter musiknya mereka atau apapun karyanya mereka gitu lah. Kita harus mengemix, kita harus bareng-bareng mereka. Jadi kalau misalnya generasi, kalau bisa 4 generasi dijadiin satu festival kan gitu. Kayak Synchronize hampir sih, kalau gue lihat Synchronize, gue lihat festival itu yang bagus buat gue karena dia memberikan banyak generasi kesempatan baru untuk generasi baru juga, generasi lamanya juga ditarik lagi. Sampai 5 generasi dijadiin satu festival itu kan itu bukan cuma sebuah konser, itu showcase kayaknya. Iya, jadi kita banyak wadahnya di situ. Ada yang memang street gig-nya ada, terus di situ juga harus ada kayak dulu kita mau bikin acara, kita kolektif patungannya kita nyewa tempat gitu. Karena memang hampir berapa tahun belakang kita dienakan dengan festival sponsor kayak brand korporat gitu. Jadi iya deh kita main dapat bayar. Jadi vibe hustle-nya di komunitas movement-nya udah hilang. Kita lupa gimana caranya untuk survive seperti dulu lagi. Ya gitu. Karena udah terlalu lama disendokin. Iya gitu. Makanya semoga aja ada pandemik ini kan semuanya kita biar ya ini cobaan ya, kita harus positif gitu. Tapi positif
struggling lah, tetaplah fight gitu, don't be surrender, jangan menyerah, terus lakuin apa yang kamu bisa untuk kamu lakuin. Kayak kamu seperti ini aja kan, mampu gua nih, ayo dah gua ngomong, lakuin dah. Mau walaupun hasilnya outputnya terus seperti apa ya? Ya nanti lu gua kayaknya gua mampu deh gitu, gua mampu ya. gitu. Ya nanti yang berdarah-darahnya kan orang nggak perlu tahu, biar lu aja gitu kan. Nanti senang orang kan perlu tahu, senangnya lu aja kan. Oke, dari apa tuturan dari seorang encang. Jangan kayak OTW. Nah, kalau dari lu, Win, lu kedepannya ngeliat pangsa pasar di sifatnya yang limited, ini jatuhnya apa ya, segmented brand seperti ini cerah nggak sih, ataupun ada masa depannya nggak sih buat kedepannya secara bisnis? Ada banget, justru lebih banyak mendapatkan bangsal pasar baru nanti kita ke depan. Tetapi lu tahu kan konsekuensinya kan bakal banyak rintangan. Satu, Banyak sekali. bakal tidak semua kalangan bisa menjangkau karena untuk dalam segi harga kita ngomong tidak semua bisa menjangkau itu. Dua, ibaratnya selera juga tidak banyak semua orang yang bakal suka. Halangannya kan pasti itu kan, lu sadar kan pasti dengan hal Ada, itu. pasti ada. Cuman balik lagi kita mikir dalam artian ya udah, di saat kita ketemu orang yang benar-benar suka sama produk kita, nah di situ kita udah tahu tuh target dan pasar kita seperti apa. Kalau kita ngomongin masalah harga sekarang, oke, untuk orang lokal sendiri pemikirannya sekarang udah terlalu dimanjain banget sama yang namanya produk-produk brand-brand diskon sale sampai besar-besaran segala macam. Dimanjain banget. Ya, kalau ya gue pertanyaan nih, menurut lo ngaruh nggak apa yang kayak brand-brand H&M yang masuk ke udah itu kan Sekarang kan raksasa industri. Iya, itu kan akan mempengaruhi. Itu juga kita harus berpikir juga keras juga untuk Atasinya, untuk ini apa namanya, untuk bisa anjir lawan gue ini loh sekarang nih. mengeksistensikan brand. Kayak dulu kan oke lah, anggap aja lokal brand fightingnya sama brand-brand Sama-sama yang surfing Oke, brand yang gitu. saya biasa brand ya Itu jauh sekali kan. Nah, cara pemodal dan ini pemodal mikro dan ini yang udah jadi orang gede. Nah, akhirnya banyak yang berjatuhan juga, berguguran juga. Seleksi alam. Ya, karena di mana sekarang ya era streetwear lagi hangat-hangatnya, lagi naik-naiknya begitu. Apalagi juga dari pihak mereka brand-brand gede itu juga nggak kalah pintar dengan menggandeng beberapa artis yang udah gede, Artis yang udah gede juga. dari kaos Iya. sendiri. Kalau lokal kita ada Darbot kemarin yang digandeng dari beberapa brand itu iya. Jadi mereka udah mau nggak mau mereka mesti ikut apa namanya, kolaborasi juga ya kan, orangnya kolaborasi. kompetisi semakin ketat. Jadi kita harus pintar-pintar berpikir sih kalau gue lihat sekarang. Ya, Strategi. dipacu lagi untuk semakin kita kreatif, kita dipacu lagi semakin mengasah, jangan sampai diam tuh otakmu, teruslah Jangan sampai monoton, apalagi sesuatu yang kita bikin limited itu kan perjuangannya harus panjang. Iya Pak, sekali. ibaratnya. Ya justru kalau udah ada konsep dan limited itu benar-benar tercipta, itu perjalanannya bakal panjang banget, bahkan long life, dan kita ngemasnya udah tahu nih seperti apa nih ke depannya. Dalam artian Dead Hot kita ngerilis 12 pieces tuh. Oke. Kita berani kok mamerin baju-baju kita. Nah, ibaratnya gitu. Berarti itu 12 pieces itu emang buat customer yang loyal sama Dead Hot. Dan satu pasti aku ngambil. Dari iya, satu buat piece itu sendiri ya. Ibaratnya jadi yang terjual ya 11 piece. itu emang sasarannya emang orang-orang yang loyal dengan Dead Hot ibaratnya. Iya, Dari 11 iya, piece itu iya. semuanya. Ditujukan buat orang yang loyal ibaratnya emang. Iya, Kalau gua memanjakan customer. Ya, Oke. dan di situ kita menghargai sekali orang yang udah belanja produk kita dan sampai kita undang dulu. Nah, kita di sini bikin tahlilan gitu ya. kita bikin Dengan apa ya, event film series ya. Oke. Banyak event-event juga di sini kemarin-kemarin ya. Jadi orang yang punya koleksi-koleksi Dead Hot, kolektor lah ibaratnya, jatuhnya udah seperti itu, suruh bawa kesini tuh, pamerin tuh. Kasih buat nge-display itunya dia. Dengan gayanya gitu. Oke. Dalam artian, aku pamerin nih bajuku, berani kok. Lo kasih ruang di situ mereka itu ya. Nah, mereka datang, mereka gathering jatuhnya, lebih gathering aja. mereka pamerin sampai ada yang selling juga, tukar-tukaran, dalam artian
oh ini seri ini nih. Oke, seri si A. Gue punya nih seri si C A nih. Gimana nih? Gua aku bayar nih. Tapi seri A lu udah belel ya. Jadi power lagi tuh. Iya. Makin Oh, ternyata Oke. apresiasi orang tuh sama brand gua sama produk gua segini banget gitu. Iya, jadi power lagi. Iya. Makin semangat lagi. Ya selain bisa menjual bikin produk juga sesuatu kan lagi. selain menjual produk juga membuat kegiatan. Kegiatan ke market ini customer kita yang gitu lagi. Yang benar-benar ada hubungannya tetap sama brand kita. Oke, Kayak di sini korelasinya ada ya, korelasinya. ini kan ruang House of Made ini ruang kecil ini kita gunakan buat kayak exhibition, Musik dari lu jadi secang, masuk di sini ya, masuk secang, gitu. musik band juga kita Musik lab lah gimana di sini ya. waktu itu sempat bikin tribute Ramones ya. Iya, dari event kan sih ya. Gitu. Jadi memang kan gedung Surbaguna, Cang. iya, jadi memang kita ini ruang kecil kita ini kalau bisa kita mau melahirkan orang-orang besar dari sini. Gitu oke. dari orang-orang kecil jadi besar gitu loh. Maksudnya membesarkan dari ya dulu ya Icana Helm juga di sini juga gitu sama kita juga gitu loh. Lebih apa ya? Lebih Ruang emasnya eksperimental. dan gimmicknya aja. Ibaratnya kayak kemarin Tribute to Ramones banyak sekali ya. Di era-era dulu juga tonton dulu di Bandung juga pernah ada Tribute to, ya udah kalau Tribute to Ramones ya band-band yang bawain lagu-lagunya mereka. Cuman di sini kemarin gimmicknya itu ada exhibition ininya sih. Koleksinya dari kolektor-kolektor seperti itu. Itu yang benar-benar bikin Antusias. wah sekali gitu. Ada nilai sendiri ibaratnya. Kalau Iya. Ramones bukan cuma sekedar band, mereka juga artwork juga. Industrinya udah merambah Wah, dia kemana-mana udah- nih. yang harus dipelajarin sama band-band baru, cara manajemennya mereka kan gitu. Jadi dari band merambah ke bisnis si clothing ataupun brand, dari brand juga bisa merambah ke bisnis band ataupun Iya. musik gitu. Jadi Iya. dua hal ini nggak bisa saling ketinggalan atau dua hal ini saling berkorelasi Ya ibaratnya. udah, nggak apa aja pernikahan Nah. dini. Bukan cintanya terlarang ya. Kalau bisa kasih linknya tuh. Minta linknya itu. Itu mah cinta terlarang, itu cinta fitri. Tadi mas saya ngomong doang ngasih link nih. Iya. Nacak. OTW, ojo tekan wae. Kalau pandangan lu ke depan, Cang. Buat di industri ini antara brand dan clothing, sebuah musik dan si clothing ataupun si brand tersebut, ini ke depannya bakal terus saling support atau bakal jalan sendiri-sendiri menurut lu ke depannya? Memang harus saling support, harus solid gitu. Tetap saling ya ini udah nggak bisa dipisahkan. Kayak misalnya antara band dan brand produk itu nggak bisa dipisahkan. Mereka kawinan gitu loh. Mereka udah punya relationship yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Mereka harus bersenambung terus antara suami dan istri gitu loh. Bersenambung terus, harus terus berjalan, saling membantu. Brand produk atau yang sudah besar atau baru lahir, brand-brand idealis yang baru lahir ya kita sesuai karakter. Itu pilihannya dari ya semua saling memilih gitu loh. Aku cocok sama atau kalau biasanya sih brand yang memilih band ya kan. Karena cocok nih sama produk gua gitu loh. Harus cocok dan jangan dicocok-cocokin. Jangan dicocok-cocokin. Cuman karena teman terus Udahlah, ada brandnya, kita segala hire lah macam. ini jadi ini nih collab sama kita Jadi nih. lucu aja. Ini pertanyaan terakhir lu, Cang, yang sering banyak terjadi belakangan ini. Si band, ibaratnya format band, ibarat lu, Cang, sebagai pelaku di musik, ibaratnya karya lu mandek, cuma jualan lu jalan terus dari dalam arti si brand. Merchandise. Ya. Itu sah-sah aja apa enggak sih? Ibaratnya, ini mah band merchandise ini. Sah-sah aja atau emang gimana apa Kalau dari pandangan lu, Cang? Tapi kita kan nggak tahu apakah dia memang dia tujuannya itu apa dia memang dia nabung untuk kita nggak maksudnya kita nggak bisa negatif thinking lu jualan produk apa jualan merchandise aja lu nggak ini ya, mungkin dia punya tujuan dari penjualan itu dia punya tujuan khusus Punya atau misi dia khusus ya. misi khusus kita nggak tahu dia mau beli gitar apa dia mau beli ampli apa kan Jadi hal itu sah-sah aja ya. ya sah aja biarin aja. Kalau dari lu sih, Win, gimana kalau menurut itu? Sasa aja sih. Sah-sah aja nggak apa-apa ya, Sah-sah. malah justru saya menyokong ya. Iya, kalau misalnya dia ketika dia main, berarti dia bawa 3 truk tuh alatnya dimasukin semua tuh dia panggung tuh gitu kan. Kebantuangi. Iya. Gila. Karena yang hidupin band juga kan merchandise juga. Iya sih. Iya. Oke, kayaknya sih dari Karena merchandise ya nggak langsung membantu ekosistem di dalam Musik itu sih, personil band gitu loh kan. Tapi kalau lihat ini terakhir nih. Kalau di Bali sendiri pada khususnya ini
ekosistemnya udah sehat nggak belum sih antara si brand atau si clothing sendiri dengan si ekosistem si band atau si musik sendiri udah sehat belum sih Cang kalau di Bali sendiri? Cang? Nah, Kalau di Bali apa sih selama ini gua nggak terlalu apa ya nggak dari lu terlalu, aja dari nggak, ya, kacamata lu aja Cang. gue nggak terlalu terjun di dunia industri clothing ya. Iya tapi kan banyak sering kali udah dilibatkan. Kalau dilibatkan ya sekarang anak-anak solid kok gitu kan. Ekosistemnya sehat gitu kan. Sehat, ekosistemnya saling membantu, saling support ketika anak-anak bikin acara dan brand-brand itu masih support sponsorship itu masih berjalan sampai saat ini tuh itu masih bagus, masih solid. Ibaratnya movementnya tuh masih tujuannya masih positif gitu. Masih Saling berjalan. bikin sesuatu tapi berbau positif, ya udah nggak masalah. Nggak masalah, maksudnya kekurangan ini masih bisa lu maafkan, Iya. tutup mata ibaratnya. Kalau kita mau ngambil selalu berpikiran tentang negatif atau kekurangan, ya kita harus mewajari karena kekurangan itu pasti ada. Nah, nggak mungkin sempurna gitu. karena loh. yang sempurna cuma Bunda Dorce. Iya, Nah. karena kalau kekurangan itu nanti juga untuk next gigs atau ketika komunitas ini bikin next event kita kurang ini ya kita harus memberi kesempatan dia untuk memperbaiki gitu loh ya mungkin next kita berharap dia bisa lebih baik lagi lebih baik. Lebih apresiasinya lebih Ya, bagus. Itu apresiasi. Oke, jadi kalau di era pandemi ini mensiasatinya kayak gimana Cang? Mensiasatinya ya udah terjun apa aja sih ya apa aja disikat sih sekarang sih tapi dalam arti kata kalau untuk yang namanya festival kalau rombong reggae lebihnya biasanya kan lebih ke festival ke acara-acara exhibition acara-acara motor gitu. Kalau virtual di Bali hampir jarang virtual anak-anak sudah. Ibaratnya kalau dari pribadi sendiri kan akun lu punya akun Instagram lu bikin virtual sendiri main mungkin di depan. Oh iya, gue sempat ngejalanin itu juga, sempat virtual. Daripada gue nggak mainin kan gue virtualitas. Paling heboh banget sih waktu itu. Habis juga nih, ya nggak? Kota. Dulu, tapi gue ada tempat di loko, jadi di setiap hari Kamis gue dikasih tempat buat main di sana, space buat main di sana. Ya even maksudnya ya gue ya thank you buat dia karena dia memberikan ruang biarpun fee-nya nggak banyak ya cukup lah buat yang penting lu bisa apresiasi masih bertahan untuk ekspresi juga di sana juga internetnya kenceng jadi kita bisa live juga ya udah lah gitu biar saling menghidupi saling menghidupi ekosistem di situ kita membuat dia memberikan ruang kita saling menghidupkan ekosistem di situ mantap kali ini abang aku ini Paten kali kok bang gitu tolong ngapu dulu doa lama kali cungkau kena tendang lagi kayak kemarin Kalau buah. mana laponya ini? Kalau dari Aswi sendiri gimana buat pandemi ini? Apa kiat-kiat lo ya? Selalu movement lo apa nih? Movementnya cuma satu sih, maksimalin semuanya. Ibaratnya semua orang punya masalah gitu. Oke. Jawabannya ya sama kayak kita takis obat tuh kan, ada dosingnya tuh. Oke. Ya kan, semua orang punya masalah. Di awal-awal pandemi semua orang masih berpikir di awal tuh ya udah mikirin seharian mikirin masalah itu. Kadang-kadang datang ke tempat kerja bingung tuh mau ngapain, mau kerja segala macam. Nah, di saat otak kita udah capek, udah lemah tuh mikirin kayak gitu, nah ketemulah di situ solusinya. Ternyata jawabannya ya takarin. Aku bakal mikirin masalah itu bakal setiap hari. Oke. Ya udah kita cukup takarin ya udah 2 jam setiap hari. Entah itu kita mau sebelum tidur atau pas sudah bangun tidur, ya kan? Kita 24 jam kita udah nakarin 2 jam, sisa jam itu kita mau ketemu teman, mau kerja lebih enak. Tapi 2 jam itu kita mau pol-polan buat nyari solusi apapun lah itu ya. 2 jam itu. Tapi daripada di awal-awal banyak orang yang mikirin tuh seharian, capek juga kan. Suicide glam. Pakai pakaian terbaik. Tapi kalau dari data Yang bro. Tapi gue pengen tahu ini kalau boleh tahu obatnya apa tuh Kak Bolta? Yang 2 jam itu. Kalau dari Harus sendiri langkahnya seperti apa? Ini kan tadi kan dari seorang Aswi. Kalau dari Harus sendiri bagi satu langkah nggak apa nih buat ngatasin bukan ngatasin sih ngesiasatin ini apa kalau dari Dead Horse sendiri movementnya? Kita kalau untuk The Heart Store sama The Heart Lisak itu kan beda tuh. Oke. Kalau The Heart Lisak ya rumahnya nih, hubungannya ada di belakang sini nih. Oke. Nah, kalau The Heart Store ya multi brandnya tuh di situ tuh. Oke. Retailnya di situ tuh, seperti itu. Nah, kalau aku ngemasnya sih ya kita jalan ada dua yang kita pegang. Harus tetap konsepnya harus
sejajar nih seperti itu sama apa. Tapi harus- media promonya harus lebih kencang lagi. Ya harus apa ya? Semua kita mainin kok di situ. Mau digital marketingnya segala macam. Yang mana yang income-nya ada itu yang buat subsidi yang tersayek-sayek nih. Ya. Yang tersobek-sobek. Termehek-mehek. Tersobek mana? Justru apa ya? Ada bagusnya, ada buruknya juga. Plus minusnya ada pasti ya. Iya, kalau bagusnya sih justru di era pandemi seperti ini kita lebih bisa nyari koneksi yang lebih luas lagi, banyak punya waktu buat benar-benar mengejar worldwide kita gitu. Nah, kawan lama ya. Ya. Seperti kayak gue nih. Iya, karena pengangguran kesini. tujuan terakhir liburan. Ya udah seperti itu, tujuan akhir brand sama band itu ya gimana cara ke ranah global. Berjalan dengan saling support. Worldwide seperti itu kan jalannya tuh panjang sekali, bukan berarti harus kita punya website dan barang kita dibeli sama orang luar itu udah worldwide, kayaknya enggak. Harus cara jalan, lagi berarti ya. Promosi jalan secara prosesnya benar-benar buat ke menujunya itu bukan buat cuman kita selling sama cross selling aja, udah dibeli ya udah barang kita udah worldwide, enggak, kayaknya enggak. lebih dari itu ibaratnya. Lebih intimnya tuh ada gitu. Nggak cuma sekedar hubungan penjual dan pembeli doang berarti Ya, ibaratnya. ibaratnya kalau pembeli ya pembeli online, beli di website ya udah dia suka barangnya, tapi dia nggak bisa lihat sama pegang duluan nih. Oke. Kalau gambling dulu atau Tapi offline ibaratnya acara offline ataupun orang secara offline itu masih penting menurut Penting. dari Death Horse sendiri. Berarti Iya. orang bisa oke gue lihat boys bahannya seperti ini, bisa sablonnya seperti ini. Jadi nggak cuma Ya penting visual sekali. doang nih, berarti gue Penting mesti sekali, penting sekali. Dan apa ya? Kalau aku sendiri sih lebih ngasih ceritanya duluan sih historicalnya. daripada orang harus beli duluan kan, ya kan. Oke, Misal ya, kita orang masuk ke sini pasti bingung dong. Oke. Banyak banget di sini, hampir ada 67 brand. Jatuhnya jadi konsep store gitu ya nih ya. Bisa dikatakan konsep store kan, ibaratnya bukan bocornya barang-barang yang memang out of the box semuanya, ibaratnya yang nggak ada di pasaran luar sana, emang cuma adanya cuma di sini doang. Salah satu toko yang menyediakan barang-barang yang emang segmented, ibaratnya yang nggak banyak dijual di pasaran gitu. Yang mereka konsepnya udah jelas semua. Oke. Visioner, pinter sih nggak visioner. Visioner. Ngentot. Ngen kayak kunci. Konspirasi. Kata dia, kayak gue dong ini pengangguran, liburan bisa liburan nggak? Nggak tahu bapaknya jual rumah gitu. Tai gue yang biayain. Yang masih kerja gue yang biayain. Nah, ini kan pembagian yang gue gini. Oke, thank you banget Jadi buat. seperti itu sih. Oke, kayak berharga banget ya, walaupun ya udah kayak kejabar semua ya tadi tentang industri dari brand menaungi brand menaungi si brand ataupun si clothing menaungi musik, dari kontribusinya musik ke clothing gimana, dari clothingnya ke musik tuh gimana? Memang dua hal ini mesti Tidak bisa dipisahkan, harus jalan bareng, men. Emang kayak laki bini kalau kata si Chang Joy ini. Kaki kiri dan kanan. Ada kalanya satu ini ngambek, yang ini mengerti. Gitu. Ada kalanya yang ini ngambek, yang ini ngerti. Pokoknya Beliin jangan sampai bakso lah. cerai ini Jangan ibaratnya. sampai- Kalau bisa beliin bakso. Saci. Thank you buat Aswin. Jalan terus buat Deathhorse-nya. Thank you buat udah mampir. Aduh. Buat rombong reggae-nya. Ini sehat selalu buat kalian. Amin. Kita buat Rohaye semuanya. ya. Rohaye ya, Rohaye ya. Doain sama ya, bajut blojok Anda. Support deh. 25. Pilih aja size-nya. Namanya brand, antara brand dan band, kan band. Bacotan gue band ini lagi. Bisa aja. Enggak tahu ini udah jadi IP. Oke, thank you banget buat dua kontributor kita yang sangat random kali ini. Thank you banget. Tetap di Astro Urban. Salam Jimek. Ya. Jimek Rombon.